Pembicara pertama akan berbicara mengenai deteksi dan diagnosis hipertensi lebih cepat lebih baik oleh Dr. Artaria Cempaka Sari, SPPDKGH. Silakan Dr. Artaria. Terima kasih, Dokter Titis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya share untuk materi pada kesempatan kali ini, yaitu deteksi dan diagnosis hipertensi lebih cepat, lebih baik. Ya, kenapa harus lebih cepat, lebih baik? Tentu saja karena semakin kita lebih cepat, kita lebih mengetahui kondisi hipertensi yang mungkin yang ada pada diri kita, sehingga kemungkinan untuk terjadinya hipertensi mediated organ damage bisa kita ketahui lebih awal. Jadi ini adalah tema pada tahun ini. Jadi measure your blood pressure accurately. Dan ini diulang dari tahun lalu 2024 tema ini juga. Jadi sama. Jadi begitu ditekankan bahwa kita harus membuat suatu pemeriksaan tekanan darah yang akurat. Itu sangat penting untuk kemudian ke belakangnya. Jadi kenapa hipertensi ini sangat penting ya karena dia the silent killer ya. Jadi bukan hanya masalah tekanan darah yang tinggi saja. Jadi bukan masalah angka. Jadi misalnya 200, 180, 140, tetapi kita harus tahu bahwa akibat daripada hipertensi itu begitu berat ya. Jadi kardiovaskuler, cerebrovaskuler, kemudian hipertensi mediated organ damage yang lain ya. Dan masalahnya juga tidak ada gejala yang khas. Kalaupun ada gejala misalnya pasien itu sering kepala saya kok berat dan sebagainya ya itu mungkin kebetulan pada orang tersebut. Tetapi kepala yang berat, pusing, sakit kepala itu bukan merupakan gejala yang khas dari hipertensi. Jadi ini menjadi hipertensi menjadi masalah kesehatan yang utama ya di seluruh dunia juga demikian bukan hanya di Indonesia saja. Eh, Mengikuti acara Hypertension Day, World Hypertension Day itu biasanya diikuti dengan ada program May Measurement Month ya di mana ditawarkan kepada negara-negara yang ingin mengikuti ini ya acara ini di mana nanti kita mencari peserta yang diperiksa tekanan darahnya kemudian untuk dilaporkan dan di seluruh dunia. Jadi Indonesia mungkin seperti apa. Pada tahun 2017 kita pernah mengikuti program May Measurement Month di mana didapatkan 34,5% dari subjek yang diperiksa itu menderita hipertensi. Jadi banyak ya. Kemudian dari kelompok yang telah mendapatkan antihipertensi ini 62,8%-nya itu tidak mencapai target tekanan darahnya. Dan dari Riskesdas tahun 2013 hingga 2018 dilaporkan bahwa terdapat peningkatan ya dari 25,8 menjadi 34,1% populasi usia dewasa ini memiliki tekanan darah yang tinggi. Jadi tekanan darah ini sebagaimana diketahui ada pengukuran ya tekanan darah sistolik, diastolik. Jadi akurasi pengukuran tekanan darah ini merupakan salah satu faktor kunci dalam diagnosis dan tata laksana hipertensi. Pengukuran tekanan darah di klinik ya. Jadi kalau ada pasien datang ke kita di klinik, di rumah sakit, ya di mana saja pasien itu berobat, itu mempunyai keterbatasan dalam pengukuran karena banyak variasi ya. Seperti pasien lari-lari datang, kemudian diperiksa tekanan darah, pasien baru pulang dari kantor, diperiksa tekanan darah, tentu saja itu ada keterbatasan ya, banyak keterbatasan. Sehingga dikembangkan pengukuran tekanan darah di luar klinik ya seperti ambulatory blood pressure monitoring dan home blood pressure monitoring. Ini saat ini telah direkomendasikan dalam banyak panduan hipertensi artinya dari berbagai guideline untuk mengukur tekanan darah ya yang tidak hanya terbatas pada satu waktu pengukuran. Jadi beberapa alasan mengapa kita menggunakan ambulatory blood pressure monitoring dan home blood pressure monitoring. Artinya ini pengukuran home blood pressure monitoring bisa diukur sendiri di rumah ya, jadi oleh anggota keluarga. Ini memberikan informasi yang lebih stabil dan tervalidasi untuk pengukuran tekanan darahnya. Dan parameter yang diukur ini sangat bermanfaat dalam menilai prognosis pasien. Pengukuran tekanan darah klinik memiliki variabilitas yang tinggi sehingga tidak selalu menggambarkan profil tekanan darah basal dan risiko kardiovaskuler pada pasien. Ini juga untuk membantu membedakan diagnosis hipertensi jas putih atau white coat hypertension di mana pasien sering kalau datang ketemu dengan dokter terus
jadi berdebar-debar, jadi tekanan darahnya tinggi, padahal keluarganya eh, biasanya bilang, ini kalau di rumah eh, cuma 120 loh dok, kalau datang di klinik menjadi 180 ya. Itu white coat hypertension namanya. Dan ada kebalikannya adalah hipertensi terselubung, masked hypertension, di mana kalau pasien datang ke klinik justru dia tekanan darahnya baik, tetapi di rumah dia tekanan darahnya tinggi misalnya gitu. Sehingga kita memerlukan alat pengukuran, bukan alat pengukuran, tapi metode pengukuran di rumah ya, home blood pressure monitoring atau ambulatory blood pressure monitoring. Ini beberapa yang telah dikeluarkan jadi apa kayak poster-poster yang dikeluarkan oleh Kemenkes banyak ya jadi Kermas dan sebagainya. Jadi di sini faktor risiko hipertensi apa? Tentu saja umur. Jadi ada faktor risiko yang tidak dapat dirubah seperti umur, riwayat keluarga, jenis kelamin itu kan tidak bisa dirubah ya mengikuti. Tetapi faktor risiko yang dapat dirubah seperti merokok, kemudian kurang makan buah dan sayur ya, kemudian konsumsi garam berlebih, berat badan berlebih atau kegemukan, kemudian kurang aktivitas fisik, konsumsi alkohol berlebih, dislipidemia dan stres. Ini mungkin nanti akan berpengaruh kepada kenapa kita menderita hipertensi ya. Jadi hipertensi esensial, walaupun hipertensi itu kalau yang esensial itu 95% dikatakan tanpa penyebab. Jadi tidak ada penyebab tunggal dari hipertensi esensial ini. Jadi mungkin gabungan dari berbagai macam faktor yang ada pada diri kita, sehingga mana faktor yang bisa kita hilangkan atau kita kurangi, lebih baik kita hilangkan atau kita kurangi. Sedangkan hipertensi sekunder itu mempunyai penyebab ya, banyak penyebabnya bisa dari ginjal, bisa dari endokrin dan sebagainya. Jadi walaupun hipertensi esensial itu masih belum diketahui penyebabnya secara pasti, tetapi patofisiologi yang kira-kira kurang lebih yang menyebabkan hipertensi itu banyak. Jadi dari gabungan berbagai macam faktor ya, tidak bisa satu saja menyebabkan ini. Misalnya kalau stres bagaimana ya dok? Ya, kalau stres ya bisa, tapi bukan penyebab satu-satunya, tapi dia mungkin bisa merupakan pencetus karena dia mungkin ada yang lain. Jadi mungkin ada ekses sodium intake ya. Ras Asia dikatakan sangat sensitif terhadap retensi air dan garam ya. Jadi gen kita itu termasuk yang sensitif. Maka orang yang hipertensi sering kita anjurkan untuk mengurangi asupan garam ya. Jadi bukan tidak sama sekali, tapi mengurangi asupan garam. Kemudian adanya jumlah nefron, kemudian stres, kemudian ada genetik yang dipunyai oleh seseorang, kemudian obesitas dan faktor-faktor dari endotel pada pasien tersebut. Ini akan berpengaruh pada volume ya, kemudian dari konstriksi vena, yang ini akan semua mempengaruhi dari cardiac output. Di mana rumus tekanan darah adalah cardiac output kali resistensi dari arteri perifer ya. Jadi yang di sebelah ini obesitas dan sebagainya ini mempengaruhi dari konstriksi perifer. Ini teori terjadinya tekanan darah. Ini di ESC Guideline tahun 2024 juga ada seperti ini. Jadi patofisiologi peningkatan tekanan darah dan hipertensi. Pada ESC Guideline 2024 em, menyinggung ya banyak menyinggung tentang peningkatan tekanan darah. Jadi dan hipertensi. Jadi sebelum terjadi hipertensi itu ada peningkatan tekanan darah. Jadi peningkatan tekanan darah ini sangat dipentingkan pada ESC Guideline 2024 supaya kita lebih hati-hati atau waspada terhadap tekanan darah kita ya. Jadi ini faktor-faktor penyebabnya sama dengan tadi ya. Jadi genetik faktor, behavioral faktor ya, apa lifestyle kita ya. Jadi bagaimana kegiatan fisik kita ya. Kemudian ini renal mekanisme, vaskular mekanisme, neural mekanisme ya. Jadi bagaimana kita stres dan kita harus juga pandai mengelola stres juga ya. Jadi bukan mungkin stres bukan dihilangkan karena mungkin stres juga ada di setiap kehidupan kita, tapi bagaimana kita mengelola stres itu. Jadi kemudian kita ini pada diagnosis ya. Definisi hipertensi ya. Hipertensi dikatakan adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih besar sama dengan 140 mm Hg dan atau diastolik lebih besar sama dengan 90 mm Hg ya.
Kenapa harus 140/90? Kok kita tidak buat 150/90 aja atau buat 130/80 aja? Ini hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa pada cut off ini, kalau dilakukan pengelolaan untuk tekanan darah ini, itu membuat keuntungan. Jadi banyak keuntungan eh, kalau kita melakukan pengelolaan pada saat tekanan darah 140/90 ini. Ya, jadi itu cut off itu dicapai setelah penelitian-penelitian yang lalu ya, bukan sekarang aja. Dan angka ini, cut off ini terus ada, jadi tetap dari tahun ke tahun ya. Jadi kenapa dipilih 140/90? Kemudian hipertensi lebih lanjut dikategorikan menjadi beberapa derajat berdasarkan tekanan darah sistolik dan diastoliknya. Mungkin para sejawat mungkin kita tidak perlu maksudnya banyak sekali guideline-guideline tentang kategori atau klasifikasinya ini. Tetapi silakan mana yang mau diambil boleh saja kita tidak perlu maksudnya bingung ya sudah kita ambil yang mana yang kita ingin ikuti ya. Ini dari International Society Hypertension Guideline ya. Jadi normal kalau kurang dari 130 dan ada normal tinggi. Jadi ini semua adalah pengingat sebelum terjadi hipertensi yang 140 itu, ini adalah pengingat bahwa kalau kita mempunyai tekanan darah misalnya 130 ya jangan terlalu bangga misalnya gitu ya, jangan terlalu senang dulu ya. Karena itu masuk normal tinggi bahwa kita sudah mulai hati-hati bahwa sebentar lagi yang ditakutkan adalah hipertensi terjadi pada kita ya. Jadi ini adalah suatu kewaspadaan ya. Jadi kemudian ini pada untuk ESC ya, jadi guideline ESCSA tahun 2018 ya. Di sini juga ada hipertensi pada ini angka ini, kemudian ada high normal ya, kemudian normal, kemudian optimal. Ya, ini semua ya dimaksudkan supaya kita maksudnya apa ya waspada ya, bersiap-siap takut-takut nanti hipertensi kan gitu. Nah, ini pada ESA guideline yang baru ya tahun 2024 di sini elevated blood pressure ya. Jadi sebelum kita ke hipertensi itu ada peningkatan tekanan darah ya. Jadi peningkatan tekanan darah itu juga sudah mulai diwaspadai. Apabila sistolnya ini 120 sampai 139 itu dikatakan sudah elevated. Jadi tekanan darah kita ini meningkat ini. Jadi belum hipertensi tapi tekanan darah kita udah meningkat ini ya. Jadi kalau kita punya sistol 120 kita sudah masuk dalam tekanan darah yang udah meningkat. Ya. Jadi belum masuk hipertensi tapi kewaspadaan itu ada. Kemudian ada nilai sendiri acuan untuk home blood pressure monitoring dan ambulatory blood pressure monitoring. Mereka nilainya lebih rendah. Ya, kalau untuk yang hipertensi nilainya lebih rendah karena diperiksa dalam keadaan yang memang sangat dipersiapkan ya. Jadi di rumah akan berbeda dengan apabila datang ke klinik. Keadaan yang terkait definisi hipertensi tadi ya, tadi ada white coat hypertension atau mass hypertension ya hipertensi terselubung. Jadi ya ini kalau diukur di klinik ya lebih dari 140/90, tetapi tidak memenuhi kriteria hipertensi saat diukur di luar klinik ya. Kalau di luar klinik mungkin berbeda ya, sama dengan mass hypertension ya. Nah, ini ada batasan tekanan darah untuk diagnosis hipertensi yang saya ambil dari ESCSA Guideline 2018 ya. Kalau di klinik itu atau di rumah sakit, pokoknya di luar rumah itu dikatakan kalau tekanan darah sistolnya lebih besar sama dengan 140 dan atau. Jadi salah satu saja, misalnya sistol saja yang tinggi itu sudah bisa dikatakan hipertensi. Jadi misalnya 140/80 ya kita ngambil dari sistolnya saja sebab ini dan atau jadi boleh dan boleh kedua-duanya ya atau salah satu. Tetapi kalau dia diukur dengan ambulatory blood pressure monitoring di mana ambulatory ini nanti ada gambarnya jadi gambar alatnya. Ambulatory blood pressure monitoring ini mengikuti pasien setiap hari, jadi menempel pada tubuh pasien, jadi ikut di pasien setiap hari, sehingga di sini dibuat suatu nilai ya, nilai yang disebut dengan hipertensi. Kalau pagi, siang atau sudah bangun gitu ya, pagi siang hari di atas 135 dan dia ini di atas sama dengan 85. Kalau malam hari dia lebih rendah, 120, 70. Kalau di rata 24 jam, ya ini 130, 80. Jadi nilai hipertensinya itu berbeda. Jadi cut off-nya berbeda kalau dia ada pengukuran di luar
di rumah ya. Kalau di klinik ini nilainya, tetapi kalau kita melakukan pemeriksaan sendiri itu berbeda. Kemudian yang mungkin yang sangat mungkin dilakukan oleh pasien sendiri di rumah yaitu home blood pressure monitoring, di mana alatnya bisa sama dengan punya kita yang ada di klinik. Ini juga karena diperiksa sendiri di rumah, maka tekanan darah 135 dan 85 ini menjadi hipertensi ya. Jadi cut off-nya segini ya. Bukan lagi 140 90 kalau itu pengukurannya di rumah ya, di luar klinik. Jadi karena tema dari ini adalah measure your blood pressure accurately, maka kita harus mengukur tekanan darah ini dengan betul ya, dengan benar ya. Jadi apa saja yang bisa digunakan? Ya, jadi yang bisa digunakan baik di klinik, di rumah sakit ataupun di luar klinik, di rumah itu bisa menggunakan sphygmomanometer air raksa. Cuman kita sekarang mulai menghindari ini karena menggunakan bahan-bahan jadi merkur yang mungkin kurang baik ya, toksik ya, mungkin menyentuh perabot-perabot dan sebagainya sehingga banyak tidak digunakan sekarang. Alat-alat ini bisa digunakan asal ya karena kita harus akurat, maka alat-alat yang kita punya itu harus tervalidasi dan kalibrasi berkala. Paling tidak 6 sampai 12 bulan harus dilakukan validasi dan kalibrasi. Semua alat bisa digunakan, tetapi yang bisa digunakan adalah yang bermanset ya, yang bisa digunakan di tangan, di lengan dan kemudian diukur tekanan darah. Jadi bukan yang seperti mungkin sekarang ya, mungkin pakai aplikasi, pakai HP aja misalnya ya. Kemudian di jari misalnya kayak gitu, itu kurang tidak bisa akurat, jadi bukan pengukuran akurat ya. Pada beberapa seperti kondisi atrial fibrilasi, itu pasien tidak bisa menggunakan yang digital ya. Jadi kalau ini untuk mengukur yang biasa bisa masih digunakan yang digital. Tetapi kalau pasien itu menderita atrial fibrilasi, itu kita harus menggunakan yang manual ya. Jadi betul-betul kita harus memeriksa nadinya ya, detaknya kita periksa supaya kita bisa menentukan eh, tekanan darah yang akurat ya. Kalau di luar itu bisa kita menggunakan pengukur tekanan darah yang digital. Mungkin untuk pasien ya memang kita lebih menganjurkan memakai digital karena pasien tidak mungkin kita ajarkan untuk pemeriksaan dengan manual ya. Bagaimana kita bisa mengukur tekanan darah yang akurat ya? Pasien dipersiapkan ya, pasien harus tenang ya, dalam keadaan cemas, gelisah, dianjurkan istirahat 5 menit sebelum pemeriksaan. Kemudian 30 menit sebelumnya dia tidak boleh melakukan aktivitas olahraga, tidak minum kafein, tidak merokok, tidak menggunakan obat-obatan flu ya. Di dalamnya di situ kan ada phenylephrine atau pseudoephedrine yang bisa membuat mempengaruhi tekanan darah. Kemudian pasien tidak boleh menahan buang air kecil atau buang air besar, tidak menggunakan baju yang ketat, terutama di bagian lengan, ruangan tentu saja yang nyaman. Kemudian pada waktu dilakukan pemeriksaan kita tidak berbicara ya, tidak sedang orang sedang tidak berbicara dan kita juga tidak mengajak berbicara pasien ya. Jadi ini untuk persiapan pasiennya. Jadi sering kondisi seperti ini memang kan tidak apa ya di tempat kita kan sering kita bukan seperti ini yang kita dapatkan ya suasana poli yang ramai ya rumah sakit yang ramai kan begitu biasanya. Jadi ini kalau memang untuk mendapatkan nilai yang akurat ya seperti ini persiapannya. Kemudian ini ya alatnya harus tervalidasi, kemudian ukuran mansetnya harus disesuaikan dengan lengan kita. Ya anak-anak tentu saja dicarikan manset yang tersendiri. Kemudian posisi pasien ya boleh duduk, berdiri atau berbaring sesuai kondisi klinik. Kemudian kalau pasien posisi duduk maka harus menggunakan meja untuk menopang lengan. Kemudian kursi ada sandarannya supaya pasien bisa bersandar jadi rileks. Kemudian letak siku jadi kan lengan kita diletakkan, lengan pasien diletakkan di meja. Kemudian lengan bawah atau sikunya itu harus sejajar setinggi dengan jantung. Kemudian kedua kaki menyentuh lantai dan tidak disilangkan. Jadi ini kira-kira gambarannya. Jadi kalau menggunakan manometer air raksa ya ini harus bisa dilihat oleh pemeriksa. Kemudian lengannya ini eh, mansetnya harus setinggi jantung. Ini kaki rata di tanah, tidak disilangkan, kemudian bersandar. Ya, pasien bersandar di kursi. Dan kita melakukan pemeriksaan 2 atau 3 kali dengan selang waktu 1 sampai 2 menit ya.
Jadi kita memeriksa sehingga kita mengambil rata-rata biasanya di dua yang terakhir. Ini yang kita buat waktu itu ya untuk acara untuk awam. Jadi pengukuran tekanan darah seperti ini, alat pengukuran harus dikalibrasi, pengukuran paling tidak 2 kali dengan selang waktu 1-2 menit. Kemudian kalau ada beda hasil antara pengukuran 1 dan 2 lebih dari 10 mm Hg, maka eh, kita mungkin harus mengulangi lagi dan catat rata tekanan darah minimal 2 dari hasil pengukuran yang terakhir. Kemudian kapan kita melakukan penapisan atau screening ya atau mau mendeteksi hipertensi untuk masyarakat misalnya gitu ya. Itu direkomendasikan pada semua yang berusia di atas 18 tahun dan dipertimbangkan pada paling sedikit tiap 3 tahun pada usia yang kurang dari 40 tahun. Jadi nilai ini 40 tahun ini semakin turun ya. Kalau dulu 50 tahun ya. Tetapi sekarang ini sudah mulai diperiksa kalau usia kurang dari 40 tahun. Paling tidak 3 tahun lah pernah periksa ya. Kalau sudah usia di atas 40 tahun, maka setiap tahun harus diperiksakan tekanan darah. Kalau usia sudah 50 tahun ya frekuensinya harus ditingkatkan ya sehubungan dengan peningkatan angka prevalensi tekanan darah sistolik. Kemudian kalau ada perbedaan tekanan darah sistolnya di atas 15 mm Hg antara kedua lengan, eh, dugaan suatu penyakit vaskuler ya. Jadi kita harus kemudian melanjutkan pemeriksaan yang lain. Ini penapisannya ya, kalau kita mendapatkan ini dari ISA tahun 2020, jadi kalau tekanan darah kita didapatkan kurang dari 130/80, sesuai dengan usia yang tadi ya, jadi paling tidak dalam 3 tahun kita harus periksa lagi, tapi kalau kita punya faktor risiko, misalnya di keluarga ada yang hipertensi, di keluarga ada yang punya penyakit jantung, ada yang pernah stroke, maka kita dalam 1 tahun harus seseorang tersebut harus periksa, jadi periksa kembali ya, paling tidak itu. Jadi kemudian kalau nilainya meragukan ya antara dia mungkin hipertensi atau tidak, maka alternatifnya adalah dilakukan pengukuran tekanan darah klinik berulang ya. Jadi datang ke klinik mungkin hari ini, mungkin 2 minggu lagi datang lagi, mungkin dengan persiapan yang lebih baik sehingga didapatkan peningkatan tekanan darah yang persisten atau hipertensi yang persisten sehingga kita sudah dapat mengatakan bahwa seseorang itu menderita hipertensi. Kemudian kalau dia lebih dari 160/100 ini mungkin harus konfirmasi ulang segera ya pada beberapa hari kemudian ya. Screening hipertensi ini mungkin tidak hanya mencakup peralatan atau tenaga kesehatan yang terlatih, tetapi kita juga harus memberikan edukasi kepada pasien ya, setuju atau tidak dia dilakukan pemeriksaan ya, sebab kalau kita pada waktu diperiksa kan harus dalam kondisi santai, tidak sedang marah mungkin ya, kenapa saya kok di screening, mungkin orang marah ya kenapa saya di screening, ya, itu membuat tentu saja tidak cocok untuk pemeriksaan yang akurat ya. Jadi kemudian pentingnya juga adalah misalnya seseorang periksa di sini, padahal dia wilayahnya di dokter yang sebelah sana. Itu agar kita bisa juga membuat hubungan dengan profesi kesehatan yang lain supaya kita lebih mudah untuk merujuknya. Jadi kita mengatakan lah ini Bapak mungkin tensinya tinggi, silakan Bapak bisa mungkin ke sana karena wilayahnya mungkin atau BPJS-nya di vaskes yang di sana misalnya begitu ya. Jadi harus ada kerjasama antara profesi kesehatan. Pemeriksaan di luar klinik ini untuk ambulatory blood pressure monitoring ini memang karena rumit juga ya dan harganya cukup mahal, biasanya digunakan di rumah sakit besar yang punya ya untuk mendeteksi ya tekanan darah. Jadi pengukuran yang memang diperlukan ya untuk monitor yang 24 jam. Untuk home blood pressure monitoring ini harganya lebih terjangkau ya, seperti alat-alat yang biasa yang ada di klinik itu harganya cukup terjangkau sehingga bisa dilakukan pemeriksaan sendiri di rumah ya. Kedua metode ini saling melengkapi dan sangat bermanfaat besar dalam diagnosis dan tata laksana hipertensi. Ini untuk home blood pressure monitoring ya. Jadi ini untuk bisa untuk menegakkan diagnosis, bisa untuk memantau efektivitas pengobatan dan meningkatkan kepatuhan pasien ya. Jadi kalau pasien diukur sendiri di rumah, kan otomatis juga mengetahui tekanan darahnya. Oh,
ini masih tinggi. Oh, ini bagaimana cara mencapainya? Wah, ini saya harus konsul lagi ke dokter, saya harus datang. Bagaimana caranya misalnya kayak gitu. Ya, jadi eh, ini untuk pengukuran ini ya bisa seperti tadi mengambil rata-rata ya. Jadi walaupun di rumah juga seperti itu. Jadi diperiksakan pemeriksaan tekanan darah berulang. Jadi satu kali, kemudian istirahat 1 menit, kemudian ditensi lagi. Untuk pemeriksaan tekanan darah di rumah ini, kalau kita mau mengambil berapa sebetulnya tekanan darah kita, dilakukan dalam 3 hari ya. Jadi paling tidak dilakukan pemeriksaan dalam 3 hari. Lebih baik dilakukan untuk 7 hari, ya, dilakukan selama 7 hari, dicatat. Dan kapan kita melakukan pemeriksaan tekanan darah ini? Diambil pada pagi dan malam hari. Pagi kapan? Ya, kira-kira setelah bangun tidur, kita belum melakukan aktivitas, belum makan, tetapi sudah buang air kecil, kondisi santai, kemudian dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Kapan pada waktu malam hari? Ya, malam hari sebelum tidur pada waktu saat kita apa? Kalau orang Jawa bilang leyeh-leyeh ya. Saat kita mungkin sudah mulai baring-baring ya, sudah mau persiapan mau tidur. Nah, itu dilakukan pemeriksaan tekanan darah malam hari ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan rata-rata. Ini adalah contoh pemeriksaan ambulatory blood pressure monitoring ya. Jadi ada manset yang selalu melekat, kemudian ini ada alatnya, kemudian ada perekam monitor. Jadi pada jam-jam keberapa yang kita inginkan di program, kemudian di situ akan tercatat tekanan darah yang kita miliki. Jadi ikut terus ya. Jadi walaupun malam tetap terpasang alat ini sehingga pada waktu malam hari diketahui berapa sebetulnya ya. Ada beberapa kondisi yang pada waktu malam hari seharusnya turun ya, turun sekitar 20 mm Hg atau 10 mm Hg, tetapi pada pasien tersebut atau pada seseorang tersebut ternyata nggak mau turun atau turunnya tidak sesuai dengan target. Ya, itu penting dalam hal nanti prognosis pasien tersebut ya. Jadi kita ini mempunyai variabilitas tekanan darah ya. Jadi tidak satu aja misalnya, oh saya 150/80. Enggak itu aja, kita punya variabilitas ya. Kapan kalau kita bekerja berapa, kapan kita kalau tidur berapa, kapan kalau kita bangun tidur itu berapa ya. Jadi variabilitas itu juga menentukan untuk prognosis kita atau untuk kita mendapatkan penyakit kardiovaskuler atau cerebrovaskuler. Jadi seperti ini alatnya ya, jadi dipasangkan terus di pasien. Kemudian konfirmasi bagaimana kita tidak gampang ya untuk mendiagnosis hipertensi ya. Sering kita melihat pasien didiagnosis hipertensi ya pada saat oh ini hipertensi langsung diberikan banyak sekali obat ya. Jangan ya. Kita melakukan diagnosis tentu saja kita harus benar ya, dan untuk pasien juga kan juga menjadi masalah ya, misalnya "Loh, kok saya hipertensi ya." Jadi kita harus konfirmasi betul tidak kita mengatakan seseorang itu hipertensi ya. Kita kalau pertama kali melakukan pemeriksaan ini dan mengatakan bahwa hipertensi tidak bisa pada satu kali pemeriksaan. Jadi kalau dia di office ya, jadi di klinik kita harus mengulang lagi ya, apakah peningkatan tekanan darah atau hipertensi itu persisten atau tidak ya. Kecuali kalau pasien itu datang sudah tekanan darahnya sangat tinggi ya, misalnya 160/90, 180/90 ya, bukan 160/90, 180/90 dan disertai eh, hipertensi mediate organ damage. Jadi ada kerusakan yang lainnya. Jadi misalnya setelah diperiksa di foto ronsen misalnya tampak ada hipertrofi ventrikel kiri misalnya gitu ya. Di ECG juga gitu kelihatan ada hipertensi ventrikel kiri, hipertrofi ventrikel kiri. Kemudian di matanya ternyata udah ada retinopati hipertensi. Ya pada saat itu pada saat dia datang itu sudah bisa dipastikan bahwa pasien tersebut menderita hipertensi. Kemudian pengukuran berulang di klinik ini menjadi strategi untuk konfirmasi peningkatan tekanan darah persisten ya. Jadi kita harus memastikan bahwa memang betul tekanan darahnya itu tinggi setelah dilakukan pemeriksaan berulang. Nah, kemudian kalau kita bisa melakukan pemeriksaan tekanan darah di luar klinik ya, jadi itu juga sangat bisa untuk mengkonfirmasi diagnosis hipertensi ya. Jadi sangat membantu untuk konfirmasi diagnosis hipertensi. Kemudian evaluasi klinisnya apa ya? Jadi hipertensi seperti tadi bukan hanya sekedar angka ya, jadi bukan hanya sekedar angka, tetapi eh, di belakangnya itu yang membuat the silent killer ya, menjadi the silent killer. Jadi kita menegakkan diagnosis, kemudian kita menapis apakah kemungkinan ini seseorang ini menderita hipertensi sekunder atau bukan ya.
Kemudian identifikasi faktor risiko ya. Apakah ini nanti ke arah kardiovaskulernya tinggi apa enggak kan gitu. Kemudian ini identifikasi risiko kardiovaskuler. Kemudian identifikasi hipertensi mediated organ damage. Jadi kira-kira organ apa yang kira-kira bisa dipengaruhi dengan kondisi hipertensinya tersebut. Jadi ini adalah penapisan untuk hipertensi sekunder ya. Kemudian mungkin ada gangguan parenkim ginjal, riwayat CKD atau bukan. Kemudian dilihat di urinnya bagaimana, mungkin USG-nya juga bisa dilakukan. Kemudian ada beberapa kelainan hormon, kemudian mungkin ada stenosis arteria renalis, kemudian ada fekromositoma ya. Hiperaldosteron primer ini biasanya pada orang hipertensi yang disertai dengan hipokalemi ya. Jadi kalau ada orang-orang hipertensi disertai hipokalemi, kemudian kemungkinan dia adalah hiperaldosteron primer. Kemudian ada pada Cushing syndrome, kemudian koartasi aorta atau OSA ya. Ini obesity sleeping ya. Jadi pada orang-orang yang obesity sleeping apnea biasanya tidurnya mungkin ngorok, kemudian tiba-tiba berhenti, itu kan berarti ada gangguan oksigen ya pada saat dia berhenti. Jadi itu juga harus kita ketahui. Ini adalah klasifikasi risiko hipertensi. Jadi sebetulnya hipertensi itu ada faktor risiko untuk terjadinya kardiovaskuler dan hipertensi mediated organ damage. Faktor risikonya ya banyak, mungkin ada morbiditas, diabetes, mungkin kolesterolnya tinggi, mungkin ada asam urat, mungkin keluarganya ada yang menderita hipertensi, menderita penyakit jantung, stroke dan sebagainya itu bisa dimasukkan dalam ini. Kemudian nilai tekanan darahnya berapa sehingga kita bisa menilai bahwa seseorang itu mempunyai risiko tinggi atau tidak. Ini penilaian untuk hipertensi mediated organ damage ya. Kalau mata ya tentu saja di fundoskopi, kalau untuk jantung dilakukan EKG ya. Kemudian untuk ginjal, urin sederhana saja mungkin tidak terlalu mahal ya. Urin lengkap itu sudah kelihatan ada proteinuria kalau memang ada keterbatasan biaya. Kemudian USG karotis, ekokardiografi, pencitraan otak. Kalau ABI ini bisa tinggal memeriksa angkel brachial indexnya ya. Jadi tinggal periksa biasa. Jadi ini adalah sarana-sarana untuk kita mengetahui apakah seseorang itu sudah mulai ada kerusakan dari organ akibat hipertensi. Jadi ini ada beberapa poster yang keluarkan Kemenkes. Jadi semua sudah mulai diperingatkan ada gangguan cerebral, gangguan jantung, gangguan saraf, penglihatan, ya. Jadi gangguan ginjal. Ini semua udah ada di poster dari Kemenkes. Ini diingatkan sekali lagi di ESC Guideline tahun 2024 ya. Jadi ini adalah organ-organ yang dapat dipengaruhi akibat hipertensi ya. Jadi kenapa kita harus melakukan deteksi dini ya secepat mungkin kita mengetahui hipertensi, secepat mungkin kita melakukan pengelolaan untuk tekanan darah yang tinggi itu sehingga kita bisa mencegah terjadinya kerusakan-kerusakan organ yang diakibatkan oleh kondisi hipertensi. Dan ini adalah ringkasan. Jadi hipertensi silent killer ya. Jadi karena tidak ada gejala yang khas sehingga kita tidak tahu atau terlena karena kita tidak pernah memeriksakannya. Jadi akurasi pengukuran tekanan darah merupakan salah satu faktor kunci dalam diagnosis dan tata laksana hipertensi. Kemudian penapisan sebaiknya direkomendasikan untuk semua di atas 18 tahun. Kemudian yang lebih dari 50 tahun frekuensinya harus dipersering ya. Kemudian karena pengukuran kita di klinik ya, jadi di rumah sakit di mana saja kita mungkin di tempat praktek kita itu banyak variasi dan ada keterbatasan dalam pengukuran sehingga mungkin kita tidak valid memeriksakannya sehingga kita memerlukan pemeriksaan yang lebih akurat dengan persiapan yang lebih baik kalau kita harus memeriksanya di klinik. Ya, jadi bukan tidak boleh melakukan pemeriksaan di klinik, tetapi kita harus yakinkan bahwa pemeriksaan kita benar dan peningkatan tekanan darah atau hipertensi itu persisten. Jadi memang ada ya, memang ada terus pada pemeriksaan sekarang, 2 minggu lagi, yang akan datang lagi, memang ada sehingga kita kemudian membuat diagnosis hipertensi. Kemudian ada pengukuran di luar klinik ya, ambulatory blood pressure monitoring dan home blood pressure monitoring ini yang memang telah direkomendasikan ya.
Jadi hipertensi yang lama ini dapat menyebabkan kerusakan organ seperti jantung, otak, ginjal, mata, dan pembuluh darah. Sehingga sangat dianjurkan agar kita bisa melakukan screening atau deteksi lebih awal supaya kita tidak mengalami, supaya pasien atau seseorang tidak mengalami kerusakan organ akibat hipertensi tersebut. Demikian saya rasa, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dokter Arteria atas paparan materi yang sangat lengkap dan sangat jelas.